Dan oke sob semuanya, tentunya balik lagi bersama gua Nunoy di acara atau di konten serunya sepak bola nasional. Oke, di konten serunya sepak bola nasional kali ini sob, gua mau membahas 3 poin aja deh buat konten kali ini, yaitu yang pertama, welcome Prince Jordi Amat ke Persija Jakarta. Oke sob, Jordi Amat dikabarkan datang ke Persija Jakarta dengan dikontrak 2 tahun plus 1 tahun opsi perpanjangan waktu, perpanjangan kontrak, perpanjangan waktu kayak pertandingan aja. Dan nilai kedatangan tersebut, Jordi Amat kan datang karena kontraknya habis, free transfer juga. Dia tuh datang dengan sekitaran 2 digit angka, 2 miliar, lebih di atas 20 miliar, 21 miliar apa. Pokoknya di atas 15 miliar pasti ya, 15 sampai 20 miliar, 21 miliar kurang lebih segitulah sob. Silakan buat yang tahu detail pasnya boleh komen gitu kan. Jordi Amat sendiri bisa dibilang bergabung sama Persija Jakarta, yaitu melengkapi trio backnya Persija Jakarta setelah kehilangan Ferrari. Terus ada Jordi Amat sekarang berarti kan, terus ada Rido, terus ada Hansa Muyama. Ini kayaknya apa ya, kalau feeling gua, kalau menurut gua gitu, Persija Jakarta kayaknya nggak butuh apa namanya back asing. Ini benar-benar kualitasnya udah setara apa ya, setara internasional semua, mungkin udah layak dibilang untuk grade A kategori timnas ya gitu. Dan ya kalau buat kalian mengikuti konten-konten gua gitu, gua kan sering bilang kalau apa namanya, Jordi Amat ini kayak udah semakin lama semakin kurang cocok dan tidak usah dipanggil lagi di timnas. Emang udah terlihat menurun bermainnya, apalagi di saat duel, di saat keputusannya mengambil bola. Tetapi di saat dia datang ke Liga 1, ke Persija Jakarta, itu masih ibaratnya ya fresh lah untuk bola Indonesia, walaupun di tengah kemampuannya yang udah menurun, kemampuannya yang udah jauh berkurang. Jordi Amat sendiri tuh dulu tuh setahu gue ya bekas pemain Real Betis, terus bekas pemain Swansea. Gue paling menyorotinya pas dia penampilannya di Swansea City tentunya. Ya Jordi Amat kalau dibilang Persija good transfer banget gitu. Di Jordi Amat di 33 tahun ya untuk center back, masih apa ya, masih cukup panjang, masih bisa 3 sampai 4 musim lagi gitu, apa namanya, bermain sepak bolanya, kontribut di sepak bolanya, sehingga dia bisa menjaga sentuhan atau balikin lagi sentuhannya itu, sehingga dia bisa ya gue bilang layak untuk kembali ke timnas lagi lah gitu. Oke, sekali lagi buat yang nggak setuju gue mohon maaf, karena ya menurut gue emang bisa dibilang ya Jordi Amat emang udah menurun juga. Kan diisu-isu kan Jordi Amat berlabuh mau ke klub Eropa mana, mau disenangi oleh klub Eropa mana. Ya memang ternyata itu hanya apa ya, rumor-rumor omongan doang sob yang mendekati Jordi Amat. Kemungkinannya kalau tidak salah, koreksi kalau gue salah silahkan, cukup sedikit, dan termasuk dari klub Indonesia ini Persija Jakarta termasuk yang intens ataupun getol gitu. Oke. Ya Persija tentunya punya opsi kembali memainkan 3 back di belakang, tengahnya Jordi Amat menggantikan posisinya Kudela, ataupun Rido di kanan, Hansa Muyama di kiri, ataupun dengan bermain 2 back, Rido berduet dengan Jordi Amat, ataupun Hansa Mu berduet dengan Jordi Amat, ataupun Rido berduet sesekali dengan Hansa Muyama. Tapi kalau 3 back ya seperti Persija Jakarta musim lalu lah, Jordi Amat yang lebih untuk berfokus untuk membuild up, untuk membangun serangan yang menggantikan posisinya Kudela. Ya gua rasa sih
pas dan sangat cocok ya Sob ya. Kehilangan Kudela pergi bergantinya dengan Jordi Amat, sama-sama berpengalaman, sama-sama jago passing, sama-sama mempunyai teknik akurasi yang tinggi, passing yang tinggi ya. Good deal banget didatangkan Persija, walaupun katanya rumor-rumornya Persija juga mau mendatangkan Rafael Strike, tetapi kayaknya Rafael Strike belok. Nanti kita bahas di konten serunya sepak bola bersama gue Nuni selanjutnya. Oke. Selamat sekali lagi buat Jordi Amat. Kita pantau, kita ikutin terus perkembangannya di klub lokal Persija Jakarta. Oke. Apakah dia emang pantas untuk masih bermain di timnas ke depannya, ataupun memang terus menunjukkan grafik yang datar-datar aja, ataupun naik yang nggak signifikan, ataupun malah terjerumus turun. Oke. Untuk poin selanjutnya yaitu sayang sekali timnas putri kita, Garuda Pertiwi kita gagal lolos, tidak lolos Piala Asia setelah dikalahkan oleh Chinese Taipei. Begini loh Sob, ini dikalahkan Chinese Taipei dari pertandingan pertama. Kalau kalian mengikuti dan setiap pertandingannya, kalau kalian baru buka puasa gue Sob. Jadi sedikit kekenyangan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau mengikuti ke setiap pertandingan, setiap langkahnya Garuda Pertiwi di babak penyisian grup, entah itu dari pertandingan pertama yang kita masuk menang 1-0, terus pertandingan kedua kita kalah 2-0, pertandingan terakhir lawan Chinese Taipei kita dikalahkan 2-1. Lawan Chinese Taipei lah permainan kita, walaupun masih banyak kesalahan, blundernya ya itu paling bagus gitu. Dari center back sebelah kirinya sih terlihatnya yang kayak kurang untuk mengejar speednya si Ika, tapi ditutup oleh yang nomor punggung yang kemarin melakukan kesalahan penalti, yang center back satu lagi nomor punggung 4 apa kalau nggak salah. Dia tampil benar-benar agresif banget, duelnya pasti, mengambil bolanya secara pasti. Terus kipernya siapa, Iris ya, itu benar-benar babak pertama aja melakukan 4 save gemilang, babak kedua 3 atau 4 save juga gitu. Benar-benar layak untuk menjadi man of the match juga. Ada 3 tackling clearance ball di sliding tackle tersebut, menyapu bola di kotak penalti dari back sayap kanannya, gue lupa siapa namanya, di back sayap kirinya 1. Terus menjalankan end passingnya terlihat yang bola udah nyaris banget, sedikit lagi gol itu. Kalau kemungkinan sih 95%, gola 55%-nya itu ada pernyataan. Kayaknya kalau dari sudut sebelah sini gol, kalau dari sudut sebelah sini kayaknya masih bolanya masih menginjak garis gitu ya, tetapi wasit memutuskan untuk tidak memberi gol kepada Indonesia. Padahal kalau dibilang gol itu gimana susah gitu, kalau menurut gue tuh 95%, 90% lah udah gol gitu, tapi sisanya bisa didebatkan gitu. Oke. Masih pas emang sih dari sudut sebelah sininya ada segi-segi unsur pas garisnya masih menginjak garis bola tersebut. Terus itulah susahnya nggak ada VAR, dan itulah pentingnya ada VAR. Dan ya permainan Indonesia memang lebih apa ya, melakukan end passingnya lebih pasti, lebih terlihat dibandingkan di pertandingan pertama ataupun pertandingan kedua sekaligus. Yang golnya Chinese Taipei itu kan bola drop ball yang ditaruh di belakang pertahanan Indonesia, yang pertahanan Indonesia berapa kali emang di babak pertama melakukan kesalahan seperti itu, tetapi di babak kedua pun bisa diatasi, bisa ditanggulangi tersebut lagi. Emang gol pertama Chinese Taipei drop bola keren, dan itu setelah berapa kali Chinese Taipei juga melakukan percobaan gitu, dan dibalas dengan gol Indonesia yang dilakukan oleh kiper Chinese Taipei. Tetapi gue mau mengacungi jempol kalau pemain Indonesia putri itu yang nomor punggung berapa pemainnya lupa gue, yang mencetak gol, dia tidak berhenti untuk berlari. Kalau dia berhenti untuk berlari itu selesai, itu tidak gol, tetapi dia tetap melakukan dan tetap untuk meneruskan larinya. Jadi good job ya gitu. Walaupun kipernya blunder, kalau dia berhenti berlari itu
selesai tidak gol. Jadi keputusan dianya sangat baik, sangat tepat, sangat bagus. Oke. Terus gol kedua Chinese Taipei ya kelas, walaupun Indonesia juga banyak kesalahan passing, Chinese Taipei mengepres sana sini. Chinese Taipei juga berapa kali usil untuk memancing para pemain Garuda Pertiwi kita, karena dia tahu dia sedang juga mengalami kerepotan dengan kecepatan Garuda Pertiwi kita. Oke lah, ayolah kita benar-benar nggak ada liga aja kita bisa menampilkan, kita bisa memberikan perlawanan Chinese Taipei yang ranking 40 berapa dunia tuh. Kita baru 95 dunia, 90 besar dunia, kita bisa merepotkan tim Chinese Taipei seperti itu. Padahal kita nggak punya liga, apalagi ada liga, kita lebih sangar, lebih diperhitungkan, lebih keren lah. Gue percaya itu. Ayo dong PSSI, Pak Erick Thohir, jalankan liganya, semoga terus juga klub-klubnya benar-benar pemain-pemainnya juga ada deh gitu, yang terbaik lah untuk sepak bola putri ke depannya juga. Oke. Terus di poin selanjutnya yaitu Timnas U20 menunjuk Frank van Kemper sebagai pelatih kepala Timnas U20. Van Kemper juga tergabung di skuad Timnas U23, tetapi sebagai asisten pelatih. Penunjukan Van Kemper ini terbilang ya tepat aja sob, karena dia sudah sering banget menangani klub-klub pemain-pemain muda di Belanda sana, dan dia sudah kayak bergabung di klub NAC Breda U21, Sparta U21 dan U19, VVV Venlo U21, terus asisten dari seniornya kalau nggak salah. Terus apalagi dia menjadi asisten dari timnas Belanda U20. Ini memang dari backgroundnya, basicnya udah sangat kuat sekali untuk membina, untuk menggembleng pemain-pemain muda. Jadi dengan ditunjuknya dia untuk menjadi nahkoda timnas U20 ya, gue harap tepat. Nanti kita pantau juga ke depannya gimana. Semoga emang benar-benar tepat dan bisa membentuk karakter-karakter yang lebih baik, lebih maju untuk timnas Indonesia. Dan oke sob, sekian konten serunya sepak bola bersama gue Nunuy. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share jika kalian menyukai konten serunya sepak bola bersama gue Nunuy. And see you and bye-bye. Nonton Piala Presiden lagi, Oxford United versus All Star Liga 1. Oke, bye-bye. Jaga kesehatan sob.